Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis resiko, analisis rasio. Kelompok kami terdiri dari Niken Kusumasari, Uhti Mubarokah, dan Anurlia Hanifah. Analisis resiko merupakan pasangan kembar analisis profitabilitas. Keduanya dipakai untuk menentukan daya tarik suatu perusahaan. Pada bab ini akan membicarakan alat untuk menganalisis resiko perusahaan dengan menggunakan analisis rasio. Bab berikut akan melihat resiko dengan menggunakan analisis aliran dana. Analisis sumber resiko. Sumber-sumber dan tipe-tipe resiko dapat dilihat atau menurut sumber resikonya. Sumber resiko itu ada 4. Yang pertama yaitu sumber internasional. Contoh resiko yang timbul dari sumber internasional yaitu ketidakstabilan pemerintah lokal atau pemerintah setempat, ketidakstabilan kebijakan pemerintah setempat. Yang ketiga, pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah setempat. Keempat, resiko perubahan kurs mata uang. Dan yang kelima adalah resesi dunia. Sumber resiko yang kemudian adalah domestik. Contoh resiko yang timbul dari sumber resiko domestik adalah resesi, inflasi atau deflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan demografis, perubahan kebijakan dalam negeri, dan perubahan politik dalam negeri. Sumber resiko yang kemudian adalah sumber industri. Contoh yang timbul dari resiko sumber industri yaitu perubahan teknologi, persaingan, perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri seperti pembeli semakin kuat. Dan yang kelima adalah sumber resiko dari perusahaan. Contoh resiko yang timbul dari resiko ini yaitu perubahan manajemen, perubahan strategi, resiko terkena bencana seperti kebakaran, dan resiko terkena tuntutan hukum. Meskipun resiko-resiko tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perusahaan, tetapi perusahaan harus memperhatikan resiko-resiko yang mempunyai konsekuensi keuangan di perusahaan. Pada tabel 10.2 itu menggambarkan kegiatan-kegiatan perusahaan dan kaitannya dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan kas. Oleh karena itu, analisis aliran kas sering dipakai sebagai alat analisis untuk melihat kemampuan perusahaan sekaligus untuk menganalisis risiko perusahaan. Perusahaan kadang-kadang mengalami kebangkrutan atau default atau tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban karena tidak mempunyai kas yang cukup. Meskipun perusahaan tersebut membutuhkan laporan aliran kas akan melengkapi analisis resiko di samping analisis rasio. Oke, untuk tabel 10.2 kegiatan perusahaan dan aliran kas yang dihasilkan atau dibutuhkan. Yang pertama di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kegiatan perusahaan, kemampuan perusahaan menghasilkan kas, kebutuhan yang menggunakan kas, dan analisis yang digunakan. Untuk kegiatan perusahaan operasi, perusahaan akan menghasilkan profitabilitas dengan membutuhkan kebutuhan modal kerja dan analisis yang digunakan yaitu likuiditas jangka pendek. Untuk kegiatan investasi, kemampuan perusahaan adalah menghasilkan penjualan aset perusahaan. Kemudian kebutuhan yang menggunakan kas adalah kebutuhan investasi pada aktiva baru, dan analisis yang digunakan adalah likuiditas jangka panjang. Kemudian kegiatan perusahaan untuk pendanaan, kemampuan perusahaan menghasilkan kas yaitu kapasitas meminjam, kebutuhan yang menggunakan kas yaitu membayar utang dengan membayar bunga dan kewajiban lainnya. Kemudian analisis yang digunakan yaitu likuiditas jangka panjang. Analisis resiko biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis resiko jangka pendek atau short term liquidity risk dan analisis resiko jangka panjang atau long term liquidity risk. Analisis resiko jangka pendek memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan jangka panjang lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada resiko. Nah, resiko ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada resiko perusahaan spesifik dan yang kedua adalah resiko sistematis atau resiko pasar.
Ide resiko sistematis datang dari teori portofolio yang mengatakan bahwa diversifikasi dapat menurunkan resiko suatu portofolio. Tetapi apabila jumlah investasi ditambah sampai tidak terbatas, ada resiko yang tetap tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Resiko tersebut dinamakan sebagai resiko sistematis yang akan mempengaruhi semua perusahaan atau investasi yang ada di perusahaan. Kemudian ada contoh yaitu sumber resiko sistematis adalah resesi nasional. Pada saat suatu perekonomian dilanda resesi, maka semua perusahaan yang ada akan terpengaruh, seperti penjualan perusahaan akan melambat. Kemudian ada tabel 10.3 yang akan menjelaskan mengenai skema analisis resiko. Di sini ada beberapa kolom yaitu likuiditas jangka pendek, kemampuan, dan kebutuhan. Likuiditas jangka pendek ada rasio lancar yaitu kemampuan untuk aktiva lancar, kebutuhannya utang lancar. Rasio quick yaitu kemampuan aktiva lancar persediaan, kebutuhannya yaitu utang lancar. Rasio aliran kas operasional yaitu kemampuan aliran kas dari operasi, kebutuhannya adalah utang lancar. Yang kemudian ada analisis rasio aktivitas modal kerja, kemampuannya yaitu perputaran piutang dagang dan persediaan, yaitu perputaran utang dagang. Kemudian ada rasio interest coverage yaitu pendapatan sebelum bunga pajak dengan kebutuhannya biaya bunga. Selanjutnya ada rasio aliran kas operasional terhadap total utang. Kemampuan yaitu aliran kas dari operasi dengan kebutuhan total uang. Dan yang kemudian adalah rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal, yaitu kemampuan aliran kas dari operasi dan kebutuhannya yaitu pengeluaran modal. Resiko likuiditas jangka pendek, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset-aset yang dapat berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun relatif terhadap besarnya utang-utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari 1 tahun pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca. Rasio lancar dapat dipengaruhi beberapa hal apabila perusahaan menjual surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan menggunakan kas yang diperolehnya untuk membiayai akuisisi perusahaan tersebut terhadap beberapa perusahaan lain atau untuk aktivitas lain. Rasio lancar bisa mengalami penurunan apabila penjualan naik, sementara kebijakan piutang tetap, piutang akan naik dan memperbaiki rasio lancar. Apabila supplier melonggarkan kebijakan kredit mereka, maka utang akan naik dan ini akan mengurangi rasio lancar. Satu-satunya komponen dalam aktiva lancar yang dinyatakan dalam harga perolehan atau cost adalah persediaan. Persediaan terjual dengan harga jual, bukan harga perolehan atau cost yang biasanya lebih besar dibandingkan dengan harga perolehan. Dengan demikian, cost yang diharapkan masuk akan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dipakai untuk menghitung rasio lancar. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang bisa menyulitkan interpretasi rasio lancar, yaitu 1. Jika rasio lancar lebih besar dari 1, kenaikan aktiva lancar dan utang lancar dalam jumlah yang sama akan menurunkan rasio lancar. Sebaliknya, jika rasio lancar lebih dari 1, kenaikan aktiva lancar dan utang lancar dalam jumlah yang sama akan menaikkan rasio lancar. Jika rasio lancar perusahaan mendekati atau sekitar 1, maka interpretasi rasio lancar akan menjadi lebih sulit. Yang kedua yaitu rasio lancar yang tinggi barangkali justru mencerminkan kondisi bisnis yang kurang menguntungkan, sementara penurunan rasio lancar barangkali akan mencerminkan kondisi bisnis yang menguntungkan. Sebaliknya, pada saat aktivitas bisnis membaik, penjualan akan meningkat dan kredit dari supplier akan meningkat pula. Ini akan mengakibatkan menurunnya rasio lancar padahal kondisi bisnis sedang membaik. Yang ketiga yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat membuat rasio lancar lebih baik.
Pada saat mendekati tanggal neraca, manajemen dapat melakukan beberapa transaksi yang membuat rasio lancar lebih baik dibandingkan rasio lancar pada kondisi normal pada tahun tersebut. Meskipun ada beberapa masalah dalam penggunaan rasio lancar, seperti adanya beberapa hal yang mengakibatkan interpretasi yang sulit, rasio lancar masih banyak digunakan untuk mengukur risiko likuiditas jangka pendek. Hal ini disebabkan rasio lancar mudah dihitung. Di samping itu, rasio lancar mempunyai kemampuan prediksi kebangkrutan yang baik. Resiko likuiditas jangka pendek yang kemudian yaitu rasio quick. Alternatif lain dari rasio lancar ada rasio quick atau sering juga disebut dengan rasio acid test. Rasio ini menggunakan aset-aset yang berubah menjadi kas dengan lebih cepat. Karena persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang paling lama untuk berubah menjadi kas, maka dalam perhitungan rasio quick persediaan dikeluarkan dari angka yang dibagi atau numerator. Dengan demikian, aktiva lancar yang dimasukkan adalah kas, surat berharga, dan piutang. Meskipun demikian, analis harus berhati-hati dengan klasifikasi semacam ini. Pada beberapa industri, barangkali persediaan akan berubah cepat menjadi kas lebih cepat dibandingkan piutang dari industri lain. Rasio quick dapat mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan karena penjualan surat-surat berharga. Secara umum, rasio lancar dengan rasio quick mempunyai korelasi yang tinggi. Analis akan memperoleh informasi yang sama atau searah dari kedua rasio tersebut. Kecuali apabila perusahaan pada persediaan, maka kedua rasio tersebut mungkin akan menghasilkan informasi yang berbeda. Rasio lancar akan menunjukkan kecenderungan menurun karena memasukkan nilai persediaan yang menurun, sementara rasio quick akan menunjukkan kecenderungan tetap nilai stabil. Rasio aliran kas terhadap utang lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi aliran kas dari operasi, yaitu sebelum item-item luar biasa, dengan rata-rata utang lancar. Rasio ini bisa digunakan untuk melengkapi rasio-rasio sebelumnya, yaitu rasio lancar dan quick ratio, sekaligus untuk mengatasi kelemahan dari rasio tersebut. Aliran kas dari operasi dilaporkan dalam laporan aliran kas. Kas tersebut merupakan kelebihan kas yang diperoleh dari operasi setelah semua kebutuhan modal, kerja, dan pembayaran utang lancar telah dipenuhi. Rasio aktivitas modal kerja. Untuk siklus dari suatu bisnis ini digambarkan dengan kas keluar dan kas masuk, di mana kas keluar ini untuk membayar bahan mentah dan kas masuk ini yang diperoleh dari pembeli. Pertama kali perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar bahan mentah dan membayar karyawan. Pembelian bisa dilakukan dengan kas, tetapi juga bisa dilakukan dengan kredit, yang berarti perusahaan memperoleh subsidi dari supplier. Setelah itu, barang diproduksi dan kemudian disimpan dalam persediaan. Apabila penjualan terjadi dan penjualan tersebut dalam bentuk kredit, maka timbul piutang. Setelah piutang tersebut dibayar, perusahaan menerima kas kembali. Untuk siklus kas, ini diperoleh dengan menjumlahkan rata-rata umur piutang dengan rata-rata umur persediaan dan dikurangkan dengan rata-rata umur utang. Dalam contoh, itu dalam tabel ada utang, persediaan, dan piutang dengan jangka waktu 30 hari, 20 hari, dan 35 hari. Maka diperoleh kas, siklus kas maksud saya, yaitu dalam jangka 25 hari. Yang berarti bahwa rata-rata kas yang dikeluarkan perusahaan akan kembali lagi dalam jangka waktu 25 hari. Semakin pendek siklus kas tersebut, berarti semakin cepat kas masuk ke perusahaan, yang berarti semakin banyak kas masuk ke perusahaan dan akhirnya semakin berkurang resiko likuiditas jangka pendek perusahaan. Untuk melihat rata-rata umur piutang, utang, dan persediaan, maka harus dihitung perputaran aktiva tersebut. Untuk perputaran piutang itu diperoleh dari penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Perputaran persediaan diperoleh dari harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata pembelian, dan perputaran utang ini diperoleh dari pembagian antara pembelian dan rata-rata utang. Sementara pembelian ini
diperoleh dari harga pokok penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Perputaran aktiva atau utang tersebut menunjukkan beberapa kali dalam 1 tahun aktiva atau utang tersebut berputar. Setelah perputaran dihitung, maka langkah selanjutnya adalah menghitung jangka waktu rata-rata untuk tiap aktiva atau utang tersebut, yaitu rata-rata umur piutang yang diperoleh dari pembagian antara 1 tahun yaitu 365 hari dengan perputaran piutang, dan rata-rata umur persediaan diperoleh dari 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan, dan rata-rata umur utang itu diperoleh dari 365 hari dibagi dengan perputaran utang. Risiko likuiditas jangka panjang. Risiko likuiditas jangka panjang ini mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut dan harus direorganisasi. Nah, dalam risiko likuiditas jangka panjang ini ada beberapa rasio yang dibahas, yaitu rasio utang, rasio interest coverage, rasio aliran kas operasional terhadap total utang, dan rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Analisis profitabilitas juga bisa dipakai sebagai pelengkap analisis resiko, karena kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas masuk. Nah, selanjutnya rasio utang. Rasio utang mengukur besarnya utang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan. Ada beberapa variasi dalam perhitungan rasio utang. Rasio utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang per utang jangka panjang plus modal saham. Rasio utang modal saham sama dengan utang jangka panjang per modal saham. Rasio utang jangka panjang total aset sama dengan utang jangka panjang per total aset. Kemudian yang terakhir, rasio total utang total aset sama dengan total utang per total aset. Nah, keempat rasio tersebut akan memberikan informasi yang sama mengenai kondisi utang jangka panjang suatu perusahaan. Nah, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kewajiban perusahaan yang bersifat tetap, item-item bisa dimasukkan ke dalam analisis. Misalkan pada tahun 1 kewajiban yang bersifat tetap atau sewa dan pensiun berjumlah 75 untuk perusahaan A dan berjumlah 25 untuk perusahaan B. Informasi tersebut bisa dipakai untuk menghitung kembali rasio-rasio sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, dengan memasukkan item-item off balance sheet, nampak likuiditas jangka panjang kedua perusahaan semakin tinggi. Meskipun demikian, kesimpulan mengenai perbandingan antara perusahaan A dengan perusahaan B tetap sama, yaitu kedua perusahaan tersebut mempunyai risiko likuiditas jangka panjang yang hampir sama. Sangat mungkin setelah memasukkan item-item off balance sheet akan menghasilkan kesimpulan yang lain. Misal, perusahaan A mempunyai risiko likuiditas jangka panjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, perlu dianalisis lebih lanjut dan diperlukan pertimbangan tambahan untuk mengambil kesimpulan risiko solvabilitas kedua perusahaan tersebut. Kemudian rasio interest coverage. Rasio ini mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga dan pajak bisa menutup bunga atau EBIT. EBIT dipakai karena bunga dibayar dengan menggunakan EBIT atau bunga dikurangkan dari EBIT. Rumus untuk menghitung rasio interest coverage adalah laba bersih plus biaya bunga plus pajak penghasilan per biaya bunga. Biasanya rasio lebih kecil dari sekitar 2 dipandang sebagai situasi yang cukup berisiko. Jika perusahaan mempunyai kewajiban pembayaran periodik lainnya, seperti pembayaran leasing atau dana pensiun, jumlah pembayaran tetap ini bisa dimasukkan ke dalam rumus berikut atau interest coverage. Rasio tersebut kemudian dinamakan fixed charge coverage ratio atau rasio kemampuan pembayaran tetap. Karena rasio tersebut memasukkan semua beban tetap periode perusahaan, bukan hanya bunga. Rasio tersebut mempunyai kelemahan karena menggunakan earning atau pendapatan sebagai angka yang dibagi, bukannya aliran kas. Aliran kas dianggap lebih relevan dalam hal ini, karena bunga atau sewa leasing dibayar dengan kas. Apabila nilai rasio interest coverage rendah, aliran kas dari operasi bisa digunakan dalam hal ini.
Kemudian analisis rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal atau investasi. Analisis ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar utang dengan bunganya. Rasio tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal sama dengan aliran kas dari operasi per pengeluaran modal. Alternatif lain adalah aliran kas bisa didekati dengan rumus semacam ini. Aliran kas sama dengan laba bersih plus depresiasi. Nah, rasio tersebut bisa dihitung pada tabel sebagai berikut. Besar kecilnya aliran kas untuk pengeluaran investasi akan sangat tergantung dari siklus produk yang dipunyai. Apabila perusahaan beroperasi pada industri yang relatif dewasa, seperti industri makanan, maka kas yang dikeluarkan untuk investasi tidak akan terlalu banyak. Sebaliknya, kas masuk relatif cukup besar dibanding dengan investasinya. Kemudian, analisis rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal atau investasi. Analisis ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar utang dengan bunganya. Rasio tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal sama dengan aliran kas dari operasi per pengeluaran modal. Alternatif lain adalah aliran kas bisa didekati dengan rumus semacam ini. Aliran kas sama dengan laba bersih plus depresiasi. Nah, rasio tersebut bisa dihitung pada tabel sebagai berikut. Besar kecilnya aliran kas untuk pengeluaran investasi akan sangat tergantung dari siklus produk yang dipunyai. Apabila perusahaan beroperasi pada industri yang relatif dewasa, seperti industri makanan, maka kas yang dikeluarkan untuk investasi tidak akan terlalu banyak. Sebaliknya, kas masuk relatif cukup besar dibanding dengan investasinya. Adapun rumus rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal untuk segmen sama dengan aliran kas dari operasi segmen plus depresiasi segmen per pengeluaran modal segmen. Rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal bisa dikritik karena rasio tersebut tidak mempertimbangkan besarnya utang secara eksplisit, seperti dalam rasio-rasio utang. Juga rasio dipengaruhi oleh tindakan manajemen untuk mengurangi pengeluaran modal atau investasi. Apabila perusahaan mengalami kesulitan profitabilitas, tetapi perusahaan tersebut ingin mempunyai rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal yang baik, manajemen bisa mengurangi pengeluaran modal atau investasi dan akibatnya bisa merusak daya saing perusahaan. Rasio ini dengan demikian harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Nah, dapat disimpulkan mengenai solvabilitas perusahaan didasarkan pada rasio-rasio solvabilitas dan rasio aliran kas. Rasio solvabilitas barangkali tidak begitu mengesankan, tetapi apabila perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, barangkali risiko solvabilitas perusahaan tidak terlalu jelek. Akan lebih baik apabila rasio solvabilitas rendah dan kemampuan menghasilkan kas relatif terhadap pengeluaran kas cukup tinggi. Situasi semacam ini membuat risiko solvabilitas perusahaan cukup rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.